yang kemarin simulasi pembelajaran online yang kemarin sudah direkam dan sudah dikumpulkan. Langsung saja kita buka di YouTube-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang nggak masuk nggak ya? Yang lainnya kemana? Tahu Pak, izin katanya lagi jalan-jalan. Walah. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama baca Bismillah supaya pelajaran kita hari ini akan memberikan manfaat kita untuk hari ini maupun nanti di kemudian harinya. Al-Fatihah. Amin. Amin. Ya, untuk materi kita hari ini yaitu tentang animasi. Ada yang tahu apa itu animasi? Mungkin Mbak Lia, Mbak Widya. Gambar yang bergerak-gerak, Pak. Gambar yang gerak-gerak. Apa itu gambar gerak-gerak? Ketuget. Ada yang lain mungkin? Ada yang tahu? Gambar 3 dimensi, Pak. Gambar 3 dimensi yang bisa bergerak. Gambar 3 dimensi, berarti animasi cuma 3 dimensi ya? Tidak ada animasi 2 dimensi. Banyak dimensi, Pak. Ya. Oh, mungkin kalian pernah nonton film animasi? Ada yang pernah nonton film animasi? Nah, dong, Pak. Nah, coba contohnya film apa saja yang sudah pernah ditonton? Upin Ipin. SpongeBob. SpongeBob. Avatar of the Air. Apa? Avatar of the Air. Apa itu? Doraemon. Singkat. Doraemon. Kita. Nopal. Begitu banyak Oke, untuk lebih jelasnya silahkan tonton video ini nanti biar lebih jelas ya. Silahkan ini videonya ditonton, diperhatikan dengan bersama. Salam pendidikan Indonesia. Sobat Festival Studio, banyak orang sering mendengar istilah animasi, tapi belum tentu juga Kira-kira sudah paham dengan penjelasan dari video tadi? Halo? Ya. Ya. Dengan penjelasan video tadi kira-kira paham apa tidak? Sedikit paham. Sedikit paham ya. Ya, untuk lebih memperdalam lagi, supaya lebih paham lagi, silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, melalui grup WA yang kemarin kelompoknya sudah kita bentuk, ya, silakan didiskusikan melalui WA, kemudian nanti silakan dibahas dengan teman-temannya, dengan kelompoknya. Setelah itu hasilnya silakan nanti upload di submission di Moodle ya, di Moodle lewat Moodle ya, masih ingat ya loginnya. Ini nanti di situ ada tugas untuk pendeskripsian tentang animasi di Moodle. Nah, nanti silakan kalian isi semuanya di situ, di Moodle tersebut. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak, nggak ada pertanyaan. Ya.
Kalau cukup silakan saya kasih waktu. Gimana? Link moodle-nya apa? Oh iya. Ya nanti link Moodle sama link YouTube-nya nanti saya akan kasihkan di grup ini atau nanti di akhir sesi ya. Nanti saya kasihkan, silakan nanti didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Saya kasih waktu sekarang, silakan untuk berdiskusi sekitar 10 menit, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi ke meeting ini, kemudian setelah itu silakan nanti di kelompok mana silakan untuk mempresentasikan apa tentang apa itu yang namanya animasi ya. Untuk kelompoknya nanti yang saya tunjuk silakan harus siap-siap mendiskusikan tentang animasi. Ya, semuanya sudah tadi setelah berdiskusi dengan kelompoknya dan melihat video yang sudah saya kasih di link tadi. Silakan dari kelompok, mulai dari kelompok 1 mungkin yang dipimpin Mbak Lia ini mungkin. Nah, silakan mempresentasikan apa itu pengertian animasi dan bagaimana animasi itu dibuat. Silakan dari kelompok 1 Mbak Lia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi animasi adalah sekumpulan sekumpulan gambar bergerak yang terdiri dari beberapa objek yang tersusun berurutan sesuai dengan waktu dan juga yang tersusun dalam sebuah frame. Contoh dari animasi terdapat pada film BIP, terus ada Kapten Tsubasa, ada Dora, ada Explorer, terus ada Avatar, Doraemon, dan lain sebagainya. Jadi itu Pak. Ya, oke, bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, mungkin dari kelompoknya Mbak Lydia atau Mbak Im. Ada enggak? Ada mau ditanggapi atau mungkin setuju dengan pernyataan dari kelompok 1? Memberikan pandangan beda kayaknya aku disampaikan sama Mbak Lia. Ya, jadi intinya animasi adalah gambar, ya gambar aslinya gambar itu bukan objek asli, bukan benar-benar ada objeknya sesungguhnya. Jadi adalah gambar yang disusun sedemikian rupa, diurutkan sedemikian rupa diatur sehingga seolah-olah gambar tersebut menjadi sebuah gerakan. Jadi teknik ini adalah mengadopsi dari teori Thomas Alva Edison. Jadi ada namanya teori persistence of vision. Jadi mata manusia itu akan mengangkat objek itu masih terekam dalam memori kita itu sekitar 10 detik. Jadi walaupun kita sudah mengalihkan pandangan 10 detik itu bayangan tersebut masih ada di mata kita. Sehingga animasi memanfaatkan teori itu, kemudian gambar-gambar tersebut kita susun dan secara susun bergantian, seolah-olah gambar tersebut aslinya gambar tersebut tidak benar-benar gerak, tapi hanya ditampilkan secara bergantian tapi dengan waktu yang dengan tempo yang secepatnya. Ini adalah nanti ada namanya FPS atau frame per second. Banyaknya frame dalam 1 detik. 1 detik dia akan menampilkan gambar banyak sekali. Bahkan kita ada 24 FPS, maka dalam 1 detik dia akan menampilkan gambar 24. Jadi juga akan cepat sekali seolah-olah gambar tersebut tidak aslinya tidak, tapi dia adalah bergantian. Nah, mungkin itu. Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan tidak? Ya. Ada ya, sudah paham semua ya. Ya, Pak. ya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, webinar kita hari ini. Manfaat untuk kita semua, bahwa berkah, membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, kita dapat gerak. Marilah kita akhiri kita bersama-sama dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya mungkin aja itu Pak. Jadi itu adalah hasil dari simulasi video pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan. Untuk videonya sendiri hasilnya memang tidak banyak efek, tidak dikasihkan efek karena pengertian saya itu tidak penekanan pada pembuatan hasil video tapi teknik mengajarnya. Jadi tidak saya tambahkan efek-efek macam-macam tapi langsung hanya saya rekam, efeknya paling cuma tadi dipercepat dan kemudian eh, dan dipotong-potong saja di bagian kira-kira yang penting. Mungkin gitu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Bahrudin. Selanjutnya langsung Bu Arum. Terima kasih Pak Aris. Bapak Ibu, saya mau mencoba men-sharekan video praktik pembelajaran saya. Apakah suaranya sudah masuk ya? Apakah suaranya sama masuk Pak? Ya ampun. YouTube-nya belum Bu. Hilang Bu suaranya. Yang di YouTube-nya belum kelihatan. Di YouTube cuma kedengaran. YouTube-nya tidak terdengar. sebentar. Kalau ini sudah terdengar belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Baru Arum menggunakan mikrofon terbuka tidak? Sudah terdengar belum Bapak Ibu? Kurang jelas Bu. Mungkin headsetnya bisa dilepas Bu. Colokan mic-nya mungkin gitu. Sudah saya lepas Pak. Atau seperti kemarin mungkin Bu, linknya Oh ya. dipastekan di chat.
Terima kasih Bu Arum, walaupun Ya. tidak jelas. Iya Pak, videonya karena kalau tim itu suaranya harus internetnya harus kuat Pak. Iya. Ya, besok buat koreksi Bisa, saya. enggak, maksudnya di YouTube jelas kok Bu. Oh di YouTube-nya jelas. Saya buka yang di YouTube saja. Iya. Ini nanti Ya. kayaknya saya lihat settingannya Pak. Settingan di laptopnya mungkin. Oke, selanjutnya kami persilakan Pak Amin sama Bu Atikoh berikan saran untuk kedua presenter sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya akan memberikan tanggapan untuk video Pak Bahrudin. Untuk unsur-unsur pembelajaran itu sudah masuk, mulai dari pembukaan, absensi, doa, kemudian memberikan stimulus berupa pertanyaan, animasi, tayangan video animasi, kemudian diskusi, presentasi, sampai dengan kesimpulan. Mungkin yang belum itu belum menyampaikan materi minggu depan, belum menyampaikan materi berikutnya, itu saja. Untuk Bu Arum, itu juga videonya sudah cukup bagus, tapi masih ada yang kurang. Mungkin yang tadi belum melakukan absensi Bu, Kadose. Iya Bu, kemarin kelupaan. Karena kemarin itu tidak satu kelas semua Bu, itu kemarin tak bagi berdua sama teman saya. Jadi saya kelupaan. Mungkin kalau Bu Arum itu cuma kurang melakukan absensi sama dengan Pak Bahrudin dan belum menyampaikan materi selanjutnya untuk minggu depan. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih Bu Atikoh. Selanjutnya Pak Amin, mohon masukannya. Oke, teman-teman, Aris. Tadi saya mohon maaf kita agak masuknya ke web meeting terlambat. Untuk yang Pak Bahrudin saya belum melihat sama sekali karena tadi masuk sudah selesai untuk presentasinya. Kemudian yang Bu Arum ini saya juga sedang menyimak di YouTube-nya ini Pak, jadi belum selesai, hanya baru sebagian menyimaknya saja. Mohon maaf Pak Aris. Jadi sepenangkap sekarang aja. Ya. Kalau sepenangkap saya itu kan untuk interaksi dengan siswanya itu masih kurang ya. Ya mungkin karena saya mungkin nontonnya belum sempurna. Mungkin nanti di akhir ada interaksi dengan siswa. Iya. Kalau baru sebagian saya lihat ini masih belum ketemu interaksi dengan siswanya. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Iya, terima kasih Pak Amin. Monggo Bu Esti. Baik, untuk untuk yang Pak Bahrudin untuk Pak Bahrudin, kalau mungkin memang di videonya tadi ada percepat materi sudah memang secara langkah-langkah KBM-nya cukup terpenuhi. Memang tadi benar untuk yang dari kesimpulan sudah ada, cuman memang ini Bapak setiap ketika guru memberikan bersama-sama membuat kesimpulan dengan siswa kan di akhir sebetulnya guru bisa memberikan penegasan dari kesimpulan yang disampaikan. Jadi tidak hanya dari siswa bersama-sama dengan siswa, guru juga harus memberikan penegasan yang menguatkan bahwa kesimpulan yang diambil itu sudah benar sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Kemudian kalau untuk materi benar tadi tidak menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, walaupun mungkin itu hanya mungkin nanti kegiatannya mungkin masih melanjutkan materi tapi dengan kegiatan yang berbeda, tapi tetap harus disampaikan di situ. Kalau untuk Bu Arum benar tadi sebetulnya kalau dari awal sampai akhir sudah memang sekali lagi sudah tercukupi. Memang untuk presensi juga belum ya, walaupun memang mungkin hanya simulasi nggih Ibu, hanya simulasi, kemudian hanya beberapa, tapi kan yang kita lihat kan itu adalah proses pembelajaran. Jadi presensi juga tetap harus
lakukan di situ. Kalau interaktifnya, kalau menurut saya sudah cukup. Memang di sini Bu Arum banyak banyak memberikan ini ke anaknya sendiri hanya mungkin menjawab seperti itu. Jadi memang sudah ada interaksi, tapi memang masih kurang greget lah intinya, karena masih didominasi oleh Bu Arum di situ. Kalau menurut saya itu sih Pak. Kalau secara keseluruhan ya sudah cukup terpenuhi. Memang tetap aja masih ada beberapa yang harus didetailkan kembali di situ. Itu dari saya. Terima kasih Bu Esti atas masukannya. Kalau dari saya sebenarnya sudah cukup ya, karena memang yang diambil dari Pak Bahrudin sama Bu Arum ini cuma teori ya. Jadi yang targetnya adalah peserta cuma memahami apa teori dasarnya saja gitu ya. Jadi memang tuntutan dari pembelajarannya tidak terlalu banyak, jadi hanya siswanya memahami gitu. Kemudian dibuktikan dengan ketika ada pertanyaan dan tugas kelompok mereka mampu menjawab seperti itu. Mungkin pas lah kalau yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Langsung saja kita lanjutkan ke Bu Atikoh, nanti dilanjutkan dengan Pak Amin. Monggo Ibu. Ya, izin share dulu. Sudah mulai nih. Belum ada tampilannya, Bu Atikoh. Bu Atikoh sudah share yang di Google Drive.
Oh, sudah. Oke. Saya buka di YouTube-nya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa kita menggunakan perilaku hidup sehat, kemudian cuci tangan yang bersih, dan jaga jarak. Ya, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dari ini secara lancar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Kita dimulai. Selesai. Selanjutnya saya akan mengecek dulu hari ini apakah sudah masuk join kelas semuanya. Sudah lengkap, Bu. Oke. Kalau sudah lengkap, jangan lupa kalian absensi ya di Google Form yang tadi linknya sudah saya share di grup WA. Nanti kalian tinggal buka saja, kalian masukkan saja. Itu bukti kalau kalian hari ini ikut berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Ya. Oke. Sebelum kita mengajak materi ini, karena ini materi baru, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang Villain. Adakah yang mau ditanyakan tentang Villain? Atau sudah paham? Sudah paham. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Hari ini kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu routing statis. Kira-kira ada yang pernah dengar tentang routing statis atau ada yang sudah paham tentang routing statis? Merupakan sebuah router yang disetting secara manual oleh pihak user atau administrator jaringan. Oke, bagus sekali jawaban Marisa. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari Bu Atiko. Oke, selanjutnya kita akan memperhatikan KD yang akan kalian dapatkan ya. Bentar, saya akan share linknya dulu. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, di sini kita bisa lihat. Bentar, di sini kita bisa lihat KB-nya. Ini nanti kita akan mempelajari rangka pengetahuan. Rangka pengetahuannya itu adalah 3.4 tentang mengevaluasi routing statis pada jaringan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya nanti ada 2. Yang pertama menjelaskan konsep routing, yang kedua menjelaskan prinsip kerja routing. Ya. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa yang pertama menjelaskan definisi routing statis, yang kedua menganalisis konsep routing statis, yang ketiga melakukan konfigurasi routing statis. Nah, selanjutnya sebelum saya kasih contoh studi kasusnya, lihat ini, saya akan memberikan materi pokoknya. Di sini ada 4 ya, ada 4 sub. Yang pertama adalah konsep dasar routing statis, yang kedua perintah dasar routing, ketiga aturan routing statis, keempat prosedur dan teknis. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Mulai dari konsep routing,
kemudian perintah dasarnya itu apa, misalkan router, kemudian config IP route, kemudian aturan routing statusnya di sini juga sudah ada, kemudian konfigurasi. Kalian bisa lihat gambar topologi yang ada di layar kalian. Setelah kalian melihat topologi di layar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Oke, bagus. Sekarang setelah kalian melihat topologi ini, kalian akan saya kasih tadi kasus yang ada di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat tugasnya seperti apa, nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Ini saya akan bagi kelompoknya. Akan saya bagi 5 kelompok, yang kelompok pertama akan diketuai oleh Marisa. Nanti Marisa ada teman-temannya satu kelompok ada 5 ya. Kemudian kelompok 2 ada Aldi. Nanti juga teman-temannya ada 5. Kalian bisa berdiskusi tentang studi kasus yang sudah saya berikan ya. Nanti kalian diskusikan, kemudian kalian buat laporan. Laporannya nanti kalian bisa kirim di LKPD-nya. LKPD-nya sebentar saya share dulu bentuk LKPD-nya. Teman-teman kalian, oke, paham saja. Nanti kalian tak kasih waktu sekitar 30 menit untuk melakukan diskusi atau 40 menit lah untuk melakukan diskusi. Setelah melakukan diskusi, nanti perwakilan kelompok akan melakukan presentasi, ya, menyampaikan hasil diskusi dilakukan dengan materinya. Dahulu ini desain pertukaran data tekstil. Penggunaannya diskusi. Tanggapannya dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu kita mengambil kesimpulan ya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwa routing statis merupakan sebuah router yang disetting secara manual oleh tidak user atau administrator jaringan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari ranah keterampilan ya, karena hari ini kita sudah selesai ke materi pengetahuan. Nanti minggu depan kita mempelajari tentang keterampilan. Kita akan melakukan konfigurasi routing statis di paket tracer. Nanti kita langsung praktek di aplikasinya. Nanti kalian yang belum memiliki aplikasi, silakan laptopnya bisa diinstal. Alhamdulillah sudah sampai di akhir perjumpaan kita buat kalian ya. Saya akhiri dulu, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dewa. Selanjutnya Pak Amin. Pak Amin share juga linknya di chat kita ya. Iya Pak, nanti biar saya share. Sebentar Pak, share dulu untuk linknya. Iya. Itu linknya Pak, sudah saya share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk mempresentasikan video praktik pembelajaran saya. Dan masukannya nanti dari Pak Haris dan juga Bu Esti. Nanti kalau suaranya tidak ada, tolong saya dikasih tahu. Oke. Kalau di meeting memang belum terdengar Pak, tapi kalau di YouTube lumayan jelas. Oh, di meeting belum Pak? Coba nanti saya lepas headsetnya, nanti saya bisa dengar. Saya ulangi dari awal. Setelah mengamati video yang ada di YouTube dan juga mempelajari materi yang ada di MS, nanti peserta didik mampu jelaskan struktur penulisan program dalam aplikasi sektor secara satu. Yang kedua, menjelaskan prosedur pembentukan program dan konsep dengan percaya diri. Yang ketiga, menerapkan program serta
proses screening secara mandiri, dan yang keempat membuat program aplikasi halaman web dengan menggunakan proses sesuai dengan kreativitas peserta didik. Kemudian kita bahas materinya. Materi ini sudah saya upload media pembelajaran beserta dengan barangnya di Classroom. Silakan kita bisa masuk ke dalam kelas saya, dan Classroom-nya bisa dibaca media pembelajaran sama pelajaran. Jadi saya juga akan membahas sedikit mengenai pembelajaran. Pertama, kita bahas mengenai konsep scripting dahulu. Jadi, konsep scripting sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, itu adalah bahasa pemrograman yang pengolahannya atau penerjemahannya dilakukan di sisi sesuatu. Contoh bahasa pemrograman ini ada PHP, ASP, Python, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk pemrograman PHP sendiri, kita langsung ke contohnya saja. Jadi penulisan kode program PHP pertama bisa kita integrasikan dengan kode HTML atau bisa juga dituliskan secara mandiri. Kalau diintegrasikan nanti programnya ada di dalam kode program. Untuk mengetahui mana yang merupakan kode program PHP dan mana yang merupakan kalau kode program PHP kita menggunakan seperti ini. Nah, dari tanda-tandanya PHP. Jadi ada dengan tanda-tandanya tulisan dan import yang ada di dalam sini. Ini merupakan kode program PHP. Di mana penerjemahannya atau pengolahannya nanti akan dilakukan di sisi server. Itu untuk penulisan kode program PHP. Kemudian untuk bagaimana cara penutupan dan juga cara menjalankannya, bisa kalian lihat video tutorial yang ada di bawah. Tapi sebelum kita lihat ke videonya, saya akan bertanya dulu kepada kalian untuk membuat sebuah laman web dinamis yang bersifat server-side scripting. Kira-kira perangkat apa saja yang dibutuhkan? Mungkin ada yang salah membaca atau salah menghafal. Bisa menjawab pertanyaan. Silakan siapa menjawab? Silakan ada yang mau menjawab? Mas Kali. Ya, benar sekali. Saya akan membuat sebuah laman yang bersifat server-side scripting. Tidak-tidaknya nanti kita membutuhkan teks editor, browser, dan juga web servernya. Nanti yang tugas persimpanan berdua web server. Jadi untuk lebih jelas secara kehidupan dan menjalankannya bisa kalian lihat berikut ini. Kalau diklik kita akan melakukan gambaran. Jadi apabila nanti kalau praktek kemudian dijalankan dalam prosesnya muncul masalah seperti ini. Penyebabnya adalah karena web server di samping yang belum dijalankan. Itu adalah permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, seperti ini. Biasanya ketika kita buat halaman web, kemudian kita simpan, kita jalankan, pada saat dijalankan nanti muncul hasilnya seperti ini. Hasilnya tampilannya adalah pajak sifatnya lebar
peristiwa Asia, luas peristiwa Asia, dan kemudian peristiwa Asia karena kita melakukan sebuah kesalahan pada saat kita maka berlakukan seperti ini. Siapa lagi yang mau menjelaskan sedikit penyebabnya kok bisa berlaku seperti itu? Mbak Anita, ya benar sekali. Jadi ketika lantai berlaku seperti ini, penyebabnya adalah cara kalian dalam menggunakan web atau mengakses web itu tidak sesuai prosedur. Itu ya. Itu beberapa permasalahan yang sering kita hadapi pada saat kita akan membuka atau mengakses website. Ya, berikutnya saya akan memberikan soal sebagai ulangan harian yang bisa kita anggap karena sebagai awal pembelajaran merupakan pretest terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Makanya nanti bisa kalian lihat di foto plastiknya, ya, buka media pembelajarannya. Setelah dibuka, kalian langsung masuk ke menu tes sistematik. Masuk ke menu tes sistematik. Kemudian kalian klik tombol kerjakan. Ya. Nanti kita akan melakukan nanti di dalam bukunya kalian isikan terlebih dahulu data diri kalian, nama, kelas, absen, yang dibutuhkan tombol submit atau tombol next. Nanti kita akan melakukan jabatan yang kalian sebagai penutup. Tadi kita mengambil beberapa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Dari beberapa materi tadi, ada yang masih ingat? Pertama, tadi peraturan yang kita butuhkan apa saja untuk membuat sebuah laman website? Ya, benar sekali. Jadi untuk membuat sebuah laman website, website yang bersifat proses editing ya, itu ada web server, text editor, dan juga web browser. Itu berkaitan dengan menggunakan. Ya, berikutnya metode penulisan fotografi ada berapa cara? Ya, benar sekali. Jadi untuk penulisannya itu bisa dilakukan dengan cara dituliskan di dalam dokumen ML atau bisa juga kita tuliskan dalam satu file itu juga ya. Tapi meskipun itu program yang ini dituliskan dalam ML, maka nanti penyimpanannya juga harus dalam ekstensi ya. Kerja sebulan pada bagian ini dan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi mengenai penerapan partikel dan juga data dalam bahasa penggunaan yang ini. Silakan baca dulu videonya, baca penjelasannya, nanti kalau dia belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan tuan kelas bisa membimbing tuan. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya atas segala kekurangan dan kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu minggu depan. Dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas sharing video pembelajarannya. Bu Evi sudah bisa
berikan saran paling tidak untuk mungkin satunya, kalau Pak Amin tidak jelas mungkin bisa Bu Atikoh tadi. Pak Putut. Nggih, Pak. Terima kasih memberi tanggapan sedikit nggih. Untuk Bu Atikoh, mungkin di teknik dulu ya Pak, karena ada aturannya sebenarnya. Jadi mungkin mohon maaf untuk semuanya juga. Ini Bu Atikoh saya lihat videonya 10 menit 24 detik. Lebih 24 detik. Mungkin ya saya nggak tahu apakah nanti itu jadi apa namanya masuk ke dalam penilaian atau tidak, karena kan hubungannya dengan waktu, karena sudah ada aturannya. Itu yang pertama. Kemudian dari isi sudah cukup baik ya, sudah memenuhi semuanya unsur. Kemudian sintaknya juga sudah ada keterangan di video dari berdoa sampai penutup. Cuman satu Bu Atikoh yang miss, tidak ada doa penutup Bu. Jadi hanya apa sih penutup dalam artian Anjir Pak. Nanti mungkin bisa dicek. Missnya di situ aja Bu. Satu itu aja. Secara keseluruhan penutup yang berdoa nggih. Bu, ya kan jenengan hanya menyampaikan salam penutup mawon, tapi doa di penutupnya yang tidak ada kelihatannya. Salam. Nah, Ya, itu saja untuk Bu Atikoh. Kemudian biasanya soalnya kalau pergantian kan nggak ada doa penutup Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin itu koreksinya. Kemudian untuk Pak Amin Wahyudi sama dari teknik dulu itu Pak Amin Wahyudi 11 menit 48 detik. Nah itu lebih lama lagi. Nah mungkin bisa dipotong lagi videonya sehingga memenuhi kriteria. Mungkin itu aja Pak. Kemudian selanjutnya koreksinya sudah lengkap ya. Ada dari awal juga ada keterangan di videonya. Mungkin ini Pak saya lihat itu mohon maaf sebelumnya terkesan tersentral pada guru Pak. Jadi mungkin ada variasi diskusi atau yang lainnya, karena tadi saya lihat video ini jenengan lebih cenderung ke pembelajaran tanya jawab, sudah itu aja. Jadi interaksi dalam artian apa ya, hotsnya ke siswa itu yang mungkin masih kurang, walaupun sudah ada tanya jawab. Jadi masih cenderung tersentral ke jenengan, saya lihat dari videonya seperti itu. Jadi overall sih bagus. Mungkin tambahan saja buat saya juga yang lain, mungkin kita beri apa namanya semacam space. Jadi ini lo bagian pendahuluan itu ini, ini lo bagian inti itu ini, ini lo bagian penutup itu ini, sehingga nanti orang yang melihat video itu akan lebih memahami, ini sudah masuk bagian inti, ini sudah masuk bagian penutup. Walaupun mungkin nanti dijelaskan lagi di bagian inti ada sintaknya dari tadi orientasi, kemudian mengorganisasi, membimbing, mengembangkan, dan evaluasi. Tapi secara overall sudah bagus semua nih. Tinggal mungkin tambahan-tambahan itu saja mungkin. Oke, mungkin itu aja Pak Aris sama Bu Esti. Terima kasih. Ya. Terima Pak Putut masukannya. Nanti biar saya koreksi buat saya. Bu Esti bisa berikan komentar? Atau mungkin kalau mungkin tidak jelas, mungkin Pak Angga bisa mewakili? Oke Pak. Tes. Suara saya terdengar Pak? Oke. Jelas sekali. Sebelumnya buat Bu Atikoh video yang pertama untuk proses pembelajarannya mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai penutup itu sudah cukup runtut. Kalau saya perhatikan kualitas suara juga sangat terdengar jelas. Sama seperti yang tadi disampaikan Pak Putut, kurangnya satu Bu itu di akhir bisa ditambah untuk berdoa bersama.
Atau kalau Bisa. misalnya mau menguatkan lagi, menambahkan tentang PPK juga bisa ditambahkan, misalnya untuk akhir pembelajaran bisa ditambahkan untuk lagu-lagu wajib nasional, yang di awal pembelajaran bisa lagu Indonesia Raya, karena sesuai dengan penguatan pendidikan karakter. Kemudian untuk Pak Amin Wahyudi, secara proses pembelajaran sudah sangat oke sekali Pak, dari awal sampai akhir oke. Namun yang perlu saya sampaikan, satu, mungkin untuk audionya bisa diperbaiki lagi Pak Amin, bisa suaranya biar lebih jelas lagi. Apa suaranya Pak Amin yang dikeraskan pada saat merekam, atau menggunakan mic, atau kamera atau HP-nya yang didekatkan dengan Pak Amin, bisa. Kemudian yang kedua, Pak Amin kan menggunakan pembelajaran luring, nggih? Iya, Pak. Benar. Kalau saya lihat tadi, seandainya saya menjadi murid Pak Amin, kemudian duduk di kursi, melihat Pak Amin mondar-mandir ke depan tayangan, kemudian ke depan laptop lagi untuk memencet tombol next dan lain sebagainya, itu kayaknya kurang nyaman, Pak. Oh, iya. Kurang nyaman. Bisa disiasati dengan menggunakan pointer laser itu, Pak. Kalau misalnya Bapak pakai PowerPoint, atau seandainya mau nggak pakai itu, bisa pakai mouse wireless atau gimana, Pak? Biar seolah-olah jenengan itu tidak bolak-balik ke depan tayangan, kemudian ke laptop lagi, ke depan tayangan lagi, ke laptop lagi, malah yang melihat agak kurang nyaman. Tapi secara penyampaian sudah oke, Pak Amin, walaupun tadi saya sempat memicingkan mata dan mendekatkan telinga saya ke speaker laptop. Matur nuwun, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Angga atas masukannya. Iya, terima kasih Pak Angga atas sarannya. Kami persilakan Bu Esti. Oke, Pak. Baik, ya, untuk Pak Bu Atiko sama Pak Amin, ya. Kalau untuk Bu Atiko di sini secara umum, sekali lagi kalau secara umum, tadi kan saya sempat agak lama karena kan melihat detailnya gitu, sudah dilaksanakan. Pertama sampai tujuan pembelajarannya belum disampaikan. Oh, ternyata masih masuk di ini, pengantarnya agak lama di situ untuk pendahuluannya. Kemudian walaupun ini benar tadi untuk yang miss-nya ada di terakhir, berdoanya belum, hanya menyampaikan itu, tapi kalau untuk interaksi sudah ada dan menurut saya juga sudah lumayan di situ. Ada siswa yang memberikan tanggapan, Ibu juga ada tanya jawab di depan dengan memberikan stimulus bagaimana, apakah sudah paham materinya sebelum apa belum, sudah apa belum, dan seterusnya. Kalau untuk Bu Atiko, sekali lagi untuk semuanya saya kira sudah cukup bagus Ibu, sudah suara juga sudah jelas kalau dilihat dari kualitas video, nggih. Gambar bagus, kemudian suara juga sudah jelas. Kalau Pak Amin itu satu Pak, tadi kalau saya ikuti ini saya cenderung satu monoton, nggih. Jadi di situ saya ngelihatnya karena memang luring di sini kalau untuk membuat video pembelajaran yang luring mau agak interaktif kan memang agak susah di situ. Apalagi jadi akhirnya interaksinya belum begitu nampak walaupun sudah ada tanya jawab di situ di videonya, sehingga tadi saya katakan memang agak sedikit monoton kalau saya melihat di situ, walaupun untuk konsep pembelajarannya sudah dilaksanakan di situ kalau menurut saya, sehingga karena Bapak tidak melakukan pembimbingan karena hanya di depan menyampaikan itu, ya. Kemudian ya makanya jadi agak sedikit masih, kalau menurut saya memang agak sedikit masih teacher center di situ. Jadi sekali lagi walaupun ada tanya jawab dengan siswa, memang kendalanya kalau mengambil luring, kalau tidak ada siswanya kan memang kita harus dituntut harus bisa memberikan yang menarik di situ. Tapi karena sekali lagi tidak ada siswanya di situ, walaupun sudah ada tanya jawab, jadi kesannya memang jadi Bapak semua yang mengambil alih di situ. Itu Pak, kalau menurut saya.
Walaupun sekali lagi kalau secara konsep semuanya dilaksanakan ya Pak, bagus di situ. Kalau secara teknis memang kalau kita mau mengambil murni 10 menit di situ ya, kita membagi-bagi itu memang agak sulit, memang harus melalui proses pemotongan yang memang harus maksimal. Kalau secara teknisnya, kalau misalnya mungkin molornya tidak terlalu jauh, saya kira tidak begitu ini ya Pak. Tapi ya, sekali lagi nih, secara umum kalau secara konsep sudah bagus, cuman sekali lagi untuk pembuatan videonya menjadi agak monoton karena itu tadi terkendala mungkin suara juga masih agak jauh, jadi agak susah untuk kurang begitu jelas, tapi memang sudah ada suaranya di situ. Oke, itu Pak Aris dari saya. Ya, terima kasih Bu Esti. Saya juga untuk Bu Atiko tidak terlalu detail ya. Maksudnya saya lihat sudah bagus ya, tapi ternyata masih ada yang kelewat. Pak Putut lebih jeli, jangan yang lain juga lebih jeli. Masalah berdoanya itu tadi sepertinya sudah ditutup gitu, tapi ternyata ada yang kelewat gitu. Untuk Pak Amin memang harus ditingkatkan ya Pak Amin. Jadi masalah variasi gitu aja, kuncinya cuma satu variasi gitu aja. Jadi nanti mungkin ada variasi dalam prosesnya, dalam komunikasinya seperti itu. Kemudian memang seperti disampaikan Pak Angga, mungkin perlu dibantu dengan pointer gitu ya. Pointernya bisa pakai HP, juga bisa pakai Bluetooth-nya, ataupun pakai mouse virus juga bisa, atau mungkin beli yang murah-murah yang untuk menggerakkan pointernya saja seperti itu. Itu aja Pak Amin. Bapak dan Ibu, saya kira cukup sekian untuk web meeting pagi hari ini. Semua sudah menunjukkan proses latihannya. Mungkin ada tambahan-tambahan atau saran-saran yang diberikan. Mungkin bisa diperhatikan ketika besok Senin kita mulai dengan peer teaching, jadi mungkin bisa dicoba dulu dengan timer masing-masing. Kira-kira 30 menit itu saya mau apa saja gitu. Jadi ada waktu 2 hari ini untuk mencoba kira-kira 30 menit pas pembukaan, inti dan penutupnya itu seperti apa gitu. Nanti Senin saya harapkan semua sudah siap. Untuk urutannya nanti saya coba acak gitu. Seperti itu nggih, kita Senin jam 8 nggih. Nggih, Pak, Senin jam 8 nggih. Pagi mau, kalau pagi kelihatannya kan mungkin lebih fresh nggih, Bu. Lebih fresh, apalagi ini kan vertikal nggih. Jadi biar nanti kembali kalau tadi kan secara teknis nggih, kalau Pak Putut kan bagaimana Bapak Ibu bisa menyeting kurang lebih 30 menit nggih, bisa dilaksanakan dengan maksimal. Dalam arti tidak ada kendala apa-apa, kemudian konsepnya pembelajaran sudah bisa terlaksana, tinggal nanti kan kita ngecek di RPP-nya yang dipakai yang RPP keberapa di situ. Jadi itu kalau dari saya, biasanya kan kalau yang peer teaching itu kan kalau kalau ini kan kemarin di video nggih, tapi kan nanti kalau ini kan jadi bagaimana memanage waktunya saja. Kalau menurut saya di situ. Agar sesuai sama RPP-nya. Nggih. Pak Putut nanti bisa minta list nama lengkapnya ya ke WA saja ya, teks saja. Oh, nggih, Pak. Nggih. Nanti tolong dikirim nggih. Bapak dan Ibu, cukup sekian untuk web meeting pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris.